kami banggakan para santri Pondok Pesantren Al Mubarak Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita memperoleh syafaatnya melalui beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin dan ahli santri sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Jailani SAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarak Makassar dan para narasumber kegiatan sore ini yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Smart FM yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan literasi keuangan Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Berkah Bersama Keuangan Syariah. Dalam dua dasawarsa perkembangannya sejak kelahirannya Bank Syariah pertama di tanah air, konsep ekonomi syariah dan sistem keuangan syariah telah berkembang pesat. Tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga sudah berkembang industri keuangan non-bank syariah, seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah atau sukuk, reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya. Lebih lanjut, sistem syariah juga telah menambah rekor real dengan hadirnya beberapa jenis usaha syariah yang mencakup makanan dan obat-obatan halal, Islamic fashion, dan bahkan pariwisata syariah. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentu saja mempunyai potensi lebih bagi pengembangan perbankan syariah. Selama tahun 2020, indikator perbankan syariah menunjukkan hasil positif di mana aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan dari perbankan syariah tetap tumbuh walaupun dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Namun demikian, meskipun pertumbuhan perbankan syariah kian membaik, namun perlu disadari bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah yang berdasarkan hasil survei literasi keuangan tahun 2019, khususnya perbankan syariah masih berada di angka 7,92%. Maka kita masih sangat perlu mengupayakan beragam kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Hadirin yang berbahagia, Pondok Pesantren sudah ada sejak sebelum negara Indonesia lahir. Selama itu pula, Pondok Pesantren sudah mewarnai dan memberikan kontribusi besar terhadap negara. Sejarah mencatat bahwa banyak sekali pondok pesantren yang telah menghasilkan alumni yang luar biasa beragam di berbagai bidang kehidupan. Ada yang berhasil meneruskan upaya alma maternya menjadi pimpinan pondok pesantren atau sebagai gus, bahkan kiainya. Tidak sedikit juga yang terjun ke masyarakat menjadi para pengusaha, teknokrat, pegawai pemerintah, bahkan politisi. Beberapa tokoh pejuang nasional lahir di pesantren. Perdana Menteri pertama Indonesia Idham Halil, Gus Dur, Kiai Haji Hashim Muzadi, dan sederet tokoh nasional lainnya adalah contoh kecil dari alumni pesantren. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kiprah pesantren selama ini mampu mewarnai dengan melahirkan generasi berkualitas bagi Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam beberapa kesempatan juga terus mengkampanyekan bahwa pesantren menjadi markazul Islam, yakni pusat perubahan dan perbaikan serta pusat inovasi. Pesantren tak hanya menyiapkan individu yang paham agama, melainkan juga sebagai institusi ekonomi yang mampu memainkan peran penting membangun ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pesantren harus menjadi agen pembangunan atau agent of development, akselerator, fasilitas bagi pelaku ekonomi, terutama di wilayah pedesaan, UMKM,
yang mendominasi perekonomian bangsa, utamanya pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Pesantren dan para santri harus dapat menjadi garda terdepan, menjadi contoh dan teladan dalam membantu upaya pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan membudayakan keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat. Membudayakan ekonomi syariah harus dimulai dengan peningkatan literasi keuangan syariah yang memadai. Bagaimana kita bisa membudayakan keuangan syariah di tengah masyarakat jika kita tidak paham dan mengimplementasikan secara langsung dalam keseharian? Melalui kegiatan ini, kami berharap hadirin dan para santri mendapatkan sebagian gambaran mengenai keuangan syariah, khususnya mengenai sektor perbankan, sehingga dalam proses mengedukasi dan berbagi informasi kepada rekan, orang tua, tetangga, maupun masyarakat lebih luas akan menjadi lebih baik. Akhirnya dengan mengenal keuangan syariah lebih dekat, masyarakat dapat mempertimbangkan bank syariah dan institusi syariah lainnya sebagai mitra dalam mengembangkan usaha, mengatur cash flow, dan merencanakan masa depan sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas kehilapan, dan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Berkah Bersama Keuangan Syariah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Nurdin Subandi selaku Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua yang sudah memberikan sambutannya kepada para santri dan juga membuka kegiatan kita sore hari ini dalam Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah. Dengan tema kita sore hari ini Berkah Bersama Keuangan Syariah. Oke. Teman-teman, para santriwan dan santriwati dan juga para asatidz, boleh kita cek semangatnya lagi semuanya. Kalau tadi yel-yelnya menyebutkan OJK, BSI dan Smart FM, sekarang kita ganti ya. Kalau saya sebut Gebiar Safari Ramadan, jawabnya Berkah Bersama Keuangan Syariah ya, biar nempel di otak dan hatinya gitu ya. Tema kita sore hari dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan semuanya. Baik, sekali lagi smart listener dan juga para santriwan dan santriwati semuanya, Gebiar Safari Ramadan. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan dulu semuanya. Masya Allah, semangat luar biasa. Nah, kegiatan kita sore hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ini adalah kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulampua bersama dengan Smart FM dan juga pastinya BSI dan Pondok Pesantren Al Mubarak Makassar. Kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya, para santriwan dan santriwati, tentang apa sih sebenarnya keuangan syariah itu, perbankan syariah itu, apa sih bedanya dengan bank-bank biasa, atau mungkin teman-teman ada yang baru dengar OJK. Nah, atau Otoritas Jasa Keuangan. Ada yang tahu Otoritas Jasa Keuangan itu tugasnya apa? Ada yang tahu? Oke, ada yang geleng-geleng, ada yang tepok jidat nih di luar maksudnya ya. Itu menandakan bahwa aduh aku kurang tahu sister gitu ya. Tenang, jangan sedih, jangan galau gitu ya, karena sore hari ini kita akan lebih mengenal apa sebenarnya OJK itu. Yang mungkin teman-teman baru pertama kali mendengarkannya ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Apa peranan OJK, tugas-tugasnya seperti apa, dan apa hubungannya OJK sama keuangan, khususnya keuangan syariah. Kita akan ketahui itu langsung saja, kita akan dengarkan sharing season yang pertama. Sharing season yang pertama ini akan dibawakan langsung oleh Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, tentunya ada Ibu Normasita. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Normasita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian dan Ustazah, dan tentu saja kepada Bapak Abdul Qadir Jailani selaku pimpinan Pondok Pesantren. Terima kasih nih Pak, kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa sharing di sore hari ini. Oke, baik Ibu Norma, nanti kalau misalnya mau jalan-jalan juga menyapa langsung para santriwan dan santriwati boleh kok ya. Tapi saya mau klarifikasi dulu ini sebenarnya ya. Teman-teman di sini ada yang baru pertama kali mendengar istilah OJK.
atau Otoritas Jasa Keuangan. Apa ini sebenarnya OJK? Nah, boleh dijelaskan dan boleh kasih sedikit gambaran kira-kira materi kita sore hari ini lebih kemana sih? Oke, terima kasih ini Mbak. Jadi sebenarnya memang mungkin bagi adik-adik yang sedikit banyak belum bersentuhan dengan dunia lembaga jasa keuangan, memang mungkin belum familiar dengan Otoritas Jasa Keuangan ya. Meskipun pada dasarnya OJK itu sudah berdiri sudah cukup lama ya. Lama ya. Tapi mungkin bagi ustazah mungkin atau bapak-bapak di luar itu mungkin sekali-kali mungkin pernah mendengar OJK, meskipun juga fungsi dari OJK itu apa mungkin belum begitu jelas kali ya. Nah, di sesi kali ini saya ingin sharing terkait dengan OJK itu apa, bagaimana fungsinya, apa saja yang dilakukan oleh OJK dan lembaga mana saja yang diawasin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Itu sih yang mungkin akan kami sharing, Mbak. Dan sekaligus juga untuk memperkenalkan apa sih perbankan syariah itu. Betul. Oke, baik kalau gitu langsung aja. Udah penasaran kan semuanya? Smart listener juga penasaran nih mendengarkan kita sore hari ini sambil ngabuburit. Ada yang lagi di mobil dengerin kita sambil mendengarkan materi kita sore hari ini langsung disampaikan oleh Ibu Normasita. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa Pondok Pesantren Al Mubarak ini adalah titik kedua kami OJK bersama dengan BSI untuk melakukan edukasi terkait dengan keuangan syariah. Yang mana saya sendiri dari Otoritas Jasa Keuangan ingin berbagi informasi terkait dengan OJK itu apa. Mungkin tadi adik-adik yang belum bersentuhan dengan lembaga jasa keuangan, ibu-ibunya yang sudah memiliki rekening tapi juga belum mengetahui apa itu Otoritas Jasa Keuangan. Di kali ini saya ingin berbagi terkait dengan tugas dan fungsi OJK. Kemudian selain tentang tugas dan fungsi OJK juga akan sedikit masuk terkait dengan lembaga jasa keuangan khususnya yang bercimpung di dunia syariah. Namun detailnya nanti akan dibawakan oleh teman kami dari BSI terkait dengan produk dari Bank Syariah Indonesia. Nah, khusus terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK, bukan ojek ya Bapak Ibu adik-adik sekalian. Ya kadang-kadang memang sedikit diplesetin menjadi ojek, tetapi sebenarnya adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dahulu Otoritas Jasa Keuangan ini berasal dari dua instansi Mbak, adik-adik sekalian, dari fungsi pengawasan perbankan yang dulu dimiliki oleh Bank Indonesia, kemudian fungsi pengawasan terkait dengan pasar modal dan industri keuangan non-bank ada di Kementerian Keuangan. Itu semuanya beralih satu menjadi fungsi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga fungsi pengawasan di Bank Indonesia terkait dengan perbankan itu sudah tidak ada lagi, dan fungsi pengawasan lembaga keuangan non-bank dan pasar modal sudah tidak ada lagi di Bapepam LK atau di Kementerian Keuangan. Itu satu berada di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terkait dengan jasa keuangan. Nah, dari fungsi yang ada, tugasnya adalah menerbitkan atau mengatur, membuat peraturan dan mengawasin lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Jasa keuangan mana aja? Yaitu perbankan. Mungkin adik-adik pernah jalan ke kota, bahkan mungkin di sekitar Sudiang ini juga ada ya. Ada mungkin kalau adik-adik dulu pernah lihat Bank Mandiri Syariah dulu ya. Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, kemudian bank-bank konvensional mungkin adik-adik pernah jalan lihat BNI, Mandiri, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah salah satu lembaga di sektor perbankan yang diawasin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain sektor perbankan, OJK juga mengawasin mungkin adik-adik, bapak ibunya ada yang nyicil-nyicil mobil, motor, yang yang bergerak di bidang finance itu
perusahaan pembiayaan itu juga adalah sektor yang diawasin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ada perbankan, ada industri keuangan non-bank yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, asuransi, kemudian ada juga sektor dana pensiun, pasar modal. Mungkin adik-adik pernah dengar ada yang nerbitin saham, mungkin sekilas kita pernah dengar kali ya, meskipun kita enggak tahu barangnya ya Pak ya. Saham, surat utang atau obligasi, dan betul obligasi. Nah itu adalah sektor-sektor yang diawasin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau misalnya adik-adik, oh saya mau ke bank BSI, lihat dulu BSI itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Atau saya mau ke bank X, untuk melindungi kita, maka perhatikan dulu apakah bank itu terdaftar dan diawasin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, karena terkait dengan keamanan, maka OJK juga memiliki salah satu fungsi, yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi dari salah satu kewenangannya itu adalah yang pertama, memberikan edukasi, memberikan informasi terkait dengan apa saja sih bentuk-bentuk dari produk yang ada di lembaga jasa keuangan, kemudian bagaimana karakteristiknya, bagaimana resikonya, itu yang sering kita lakukan, penyampaian informasinya atau edukasi kepada masyarakat. Nah yang kedua terkait dengan perlindungan konsumen ini, kita juga menerima pengaduan. Di OJK sendiri punya layanan yang yaitu layanan portal, aplikasi portal perlindungan konsumen yang saat ini sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jika ternyata Bapak Ibu Ustazah atau Bapak Ibu adik-adik santri itu mengalami satu kendala terkait dengan produk yang ada, misalnya kok saya nabung tapi dana saya hilang ya. Nah itu bisa disampaikan keluhannya di situ. Atau kok saya transfer dananya enggak sampai ya, begitu. Setelah disampaikan ke banknya namun belum ada solusi, nah itu melalui aplikasi itu nanti sudah bisa disampaikan keluhannya. Nah selain itu terkait dengan kewenangan perlindungan konsumen, kita setelah misalnya menerima aduan, kita akan meminta atau meminta informasi atau klarifikasi ke teman-teman lembaga jasa keuangan. Misalnya tadi yang diadukan adalah perbankan. Nah itu kita akan coba tanyakan ke perbankan, ini gimana nih aduan masyarakat ada seperti ini, apa yang terjadi sebenarnya dan lain-lain sebagainya. Itu akan kita lakukan. Jika memang terbukti ada kelalaian yang ditimbulkan oleh teman-teman perbankan, nah maka bisa OJK akan meminta untuk dananya dikembalikan, atau jika tidak kesalahannya sedikit lebih fatal, mungkin kita akan melakukan tindakan administratif lainnya seperti itu. Jadi fungsi dari perlindungan konsumen dari otoritas itu cukup besar ya, sehingga sebenarnya rasa aman terhadap simpanannya Bapak Ibu, produk yang Bapak Ibu gunakan di lembaga jasa keuangan itu lebih aman dibanding kita menggunakan jasa-jasa yang tidak terdaftar dan diawasi oleh otoritas seperti itu. Nah berikutnya, karena terkait dengan tugas dan fungsi OJK adalah salah satunya terkait dengan perbankan. Nah di perbankan sendiri seperti mungkin Bapak Ibu adik-adik sudah mempelajarin dasar ya Pak Ustadz terkait dengan prinsip-prinsip syariah. Nah ini juga di perbankan syariah itu sangat-sangat menjalankan terkait dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Nah sebelum masuk ke prinsip syariah, yang paling penting adalah apa sih itu bank syariah? Nah, apa itu bank syariah? Betul, bank syariah kalau mungkin adik-adik pernah dengar tadi saya sampaikan ada Bank Mandiri Syariah, kemudian Bank BNI Syariah, BRI Syariah. Itu semua adalah bank atau lembaga jasa keuangan di sisi perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi semua yang diatur itu sudah pasti berdasarkan prinsip-prinsip syariah, apakah itu halal, tidak mengandung prinsip-prinsip yang dilarang, misalnya ada ribanya kah, ada hal-hal yang tidak jelas kah, mengandung mudaratnya kah atau lain-lain sebagainya, itu sudah pasti sudah tidak ada di
perbankan syariah. Nah, sementara kalau di bank konvensional mungkin ada juga tadi kenal dengan BNI, Bank Mandiri begitu. Itu adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan adat, berdasarkan kesepakatan seperti itu. Nah, di dalam perbankan syariah tadi ada prinsip-prinsip yang utama adalah ada akad begitu. Jadi akad sendiri itu menjadi hal yang utama di dalam perbankan syariah. Di akad ini ada dua hal yang terjadi, ada ijab dan kabul ya Pak Ustadz ya. Nah, itu di perbankan syariah itu juga ada. Nah, namun di dalam menjalankan prinsip-prinsip usaha di perbankan syariah selalu mengutamakan asas-asas syariah. Yang pertama terkait dengan ukhuwahnya, bahwa semua kita sama, tidak ada yang dibedakan perlakuannya. Ini karena tabungannya banyak maka akan saya treatment lebih baik lagi dan lain-lain sebagainya. Ini karena tabungannya cuma sekian, saya tidak akan lihat deh, saya tidak akan lirik deh, itu tidak akan terjadi. Nah, prinsip utama dari perbankan syariah adalah yang pertama adalah ukhuwah. Yang kedua bersifat adil. Adil itu misalnya ada yang diberikan bunga yang lebih tinggi, ada yang diberikan bunga yang lebih rendah. Itu imbal hasil yang lebih tinggi, ada yang imbal hasilnya lebih rendah. Itu tentu saja tidak. Nah, yang ketiga adalah maslahah. Tentu semua hal-hal yang baik-baik ada di perbankan syariah. Dan yang keempat adalah bersifat universal, umum, semua akan diperlakukan sama. Kemudian terkait dengan yang terakhir adalah keseimbangan. Jadi dengan kita berhubung dengan perbankan syariah, maka tentu saja kita akan merasa aman dari sisi pribadi ya, karena kita sudah meyakini bahwa saya akan memiliki produk yang memenuhi syariat Islam begitu. Sudah tidak mengkhawatirkan lagi terkait dengan apakah ada ribanya, yang karena itu masuk transaksi yang diharamkan ya. Itu asas-asas yang dilarang. Yang pertama adalah gharar atau tidak jelas begitu. Kemudian ada riba atau ada yang berkelebihan. Kemudian ada mudaratnya. Kemudian tentu saja ada yang tidak pasti, misalnya judi, spekulasi dan lain sebagainya. Itu semua hal-hal yang dilarang pada prinsip-prinsip syariah itu tidak dikenal di dalam perbankan syariah. Nah, terkait dengan akad tadi, akad di perbankan syariah tentu ada ijab dan kabul. Nah, akad ini sendiri secara umum di perbankan syariah itu ada dua. Yang pertama akad tijarah, yang kedua akad tabarruj. Nah, akad tijarah ini banyak nanti diterjemahkan oleh teman-teman perbankan dalam produk-produknya. Apakah itu dalam produk tabungan atau simpanan atau dalam produk pembiayaan. Nah, kalau bagi adik-adik sendiri sih tentu lebih cenderung kepada produk tabungan ya. Sementara mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki yang memiliki usaha, yang memiliki keluarga, tentu ingin mengembangkan usahanya, tentu akan menirik pada produk pembiayaan. Nanti secara detail nanti akan disampaikan oleh teman-teman BSI. Namun yang dapat kami sampaikan adalah perbedaan dari bank konvensional maupun syariah itu sangat-sangat jelas begitu. Di awal saja terkait dengan fungsi dan kegiatan banknya sendiri itu sudah berbeda ya. Yang tadi berdasarkan prinsip syariah, yang kedua berdasarkan kebiasaan, yang sama-sama memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara begitu. Ada yang menyimpan, ada yang meminjam begitu. Namun secara jelas yang membedakan adalah proses menjalankan usahanya. Yang kedua terkait dengan operasionalnya, itu di konvensional kita mengenal adanya bunga. Jadi kalau misalnya kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja kita kalau misalnya pernah dengar ya, saya mau nabung bunganya berapa sih? Saya diberikan bunga berapa? Saya mau minjam bunganya berapa setahunnya begitu. Nah, kalau di syariah
itu metodenya berbeda. Ada yang sewa, ada yang bagi hasil, begitu, ada yang jual beli. Nah, secara berikutnya dari resiko usaha itu resiko usaha di konvensional itu tidak terkait langsung dengan nasabah ya Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian. Begitu juga terkait dengan kemungkinan terjadinya negatif spread. Ini sih bagi adik-adik tidak begitu jelas ya. Mungkin juga ibu-ibu juga tidak begitu penting. Tetapi yang penting adalah utamanya adalah lebih jelas akadnya. Kita lebih yakin bahwa ini adalah sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan akidah kita. Kita sudah tahu ini dijalankan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Nah, yang lebih utama adalah dari sisi struktur organisasinya. Kalau di bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariahnya yang menentukan oke, produk ini boleh diterbitkan oleh BSI misalnya karena produk ini jauh dari hal-hal yang sifatnya riba dan lain-lain sebagainya. Nah, detailnya terkait dengan akad, produk-produk, apakah itu tabungan, ada yang dengan akad murabahah, mudharabah, begitu juga dengan pembiayaan, itu nanti teman-teman BSI yang akan menjelaskan begitu ya Mbak ya. Tetapi yang lebih penting lagi bagi santri dan santriwati, karena ini terkait dengan bank syariah, ada loh produk tabungan yang itu tidak menyusahkan adik-adik Pak Ustadz. Jadi mungkin adik-adik ada yang disampaikan oleh orang tuanya via transfer begitu, itu bisa sudah melalui rekeningnya adik-adik atas namanya adik-adik, tidak lagi melalui atas namanya orang tua, misalnya dititipin ATM dan lain-lain, itu sudah bisa melalui atas namanya adik-adik. Itu ada namanya simpanan pelajar. Nah, BSI sendiri pun punya produk itu. Nanti jika ingin menanyakan lebih lanjut bagaimana simpel itu, apa saja persyaratannya, bisa di momen ini kali ya Pak ya. Nah, untuk saya di bagian akhir ini saya akan skip aja karena tidak begitu jelas bagi adik-adik, terlalu berat ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika adik-adik ingin menanyakan apa saja sih apa yang ada di perbankan syariah, kemudian betul enggak bank A, B, C, D ini diawasin atau terdaftar di OJK, itu bisa melalui kanal informasi OJK. Apakah adik-adik bisa WhatsApp atau bisa teleponnya di 157, bisa berkunjung ke kantor. Namun karena ini pandemi juga kunjungan dibatasin. Nah, itu bisa adik-adik lakukan di kanal informasi OJK. Itu Mbak sharing dari saya terkait dengan OJK dan perbankan syariah. Terima kasih. Luar biasa. Sama-sama tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Nurmasita, Masya Allah. Jadi teman-teman santriwan dan santriwati udah tahu kan ya OJK itu apa? Bukan ojek ya. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang tadi tugas dan fungsinya sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Ibu Nurmasita gitu ya. Yang tugasnya adalah mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan, jasa keuangan seperti tadi perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal, sampai dana pensiun dan lain sebagainya. Kalau kita sederhanakan dalam lingkup pesantren gitu ya, OJK ini letaknya atau posisinya sama dengan pimpinan pesantren dan juga para asatis, ustadz ustazah yang memberikan aturan dan mengawasi para santri gitu. Jadi para santri ini perbankan ya, lembaga keuangan semua yang biar nanti konsumennya atau orang tuanya merasa aman gitu ya. Santrinya belajar di pondok pesantren ini gitu ya. Udah jelas sampai sini teman-teman semuanya? Udah jelas? Oke. Ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk. Saya enggak tahu ini apakah mengerti atau mengantuk. Tapi tenang, habis ini saya yakin para santriwan dan santriwati, ikhwan dan akhwat tidak akan ngantuk lagi. Karena habis ini materi kita akan semakin menarik ya. Kalau tadi udah disinggung sedikit tentang perbankan syariah itu apa, yang pastinya ada asas syariahnya sesuai dengan keyakinan kita dan ajaran agama Islam. Pastinya habis ini kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang perbankan syariah oleh Bank Syariah Indonesia. Tapi sebelum itu, rekan-rekan semuanya, teman-teman santriwan dan santriwati serta smart listener, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya oleh BSI, kita akan break dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 101,1 Smart FM Makassar dalam Gebyar Safari Ramadan.
yang terbebas api neraka. Andaikan saja Kita break dulu, teman-teman boleh kesini. Ya. Bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang Iya, dijanjikan nanti Ustazah, teman-teman yang di luar juga kalau sementara lagi menjelaskan mau ada pertanyaan boleh langsung ya. Gitu. Jadi kita santai interaktif. Mumpung kita lagi istirahat untuk iklan ya. Jadi teman-teman kalau sekarang udah ada yang ingin ditanyakan, siapkan memang pertanyaannya ya. Sebelum nanti kita yang balik bertanya. Kalau kita yang balik bertanya, pertanyaan agak susah itu. Tapi tidak sesuai ujian nasional ya. Kita tunggu dulu dan habis ini kita akan mendengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Branch Manager BSI KC Veterani Makassar, pastinya ada Mas Denny Satria Irawan. Kita tunggu dulu ya. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Sedikit arahan kepada para santriwan selesai kita nanti ada slot untuk bertanya ya. Kita kasih kesempatan untuk 3 orang penanya. Per orang, berbagai macam varian menu prasmanan mulai dari aneka kecil sampai menu utama berbuka puasa di Branch Restoran lantai 2. Paket promo kamar 500.000 net per kamar per malam. Sudah termasuk kamar deluxe, buffet buka puasa 2 orang, sahur 2 orang, internet di semua area hotel dan pemakaian kolam renang. Golden Tulip Essential Hotel Makassar tetap mengedepankan standar protokol kesehatan di semua area hotel. Info pemesanan hubungi Golden Tulip Essential Hotel Makassar, telepon 362 9250 atau WhatsApp di 082345678990. So langsung apa lagi? Information, but we call it Smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Siap-siap. Anda tengah menyimak program Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah bersama Otoritas Jasa Keuangan Region 6 Sulampur yang didukung oleh Bank Syariah Indonesia. Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Gebiar Safari Ramadan
1442 Hijriah. Ini merupakan spesial program yang dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulampua. Dan sambil menantikan waktu berbuka puasa, Smart Listener tentunya masih banyak informasi mengenai keuangan, khususnya keuangan syariah yang tentunya bisa kita dengarkan sama-sama di sore hari ini. Kembali kita bergabung bersama rekan Rifa Majid langsung dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Makassar. Rekan Rifa. Terima kasih banyak Mirza Rianti sudah kembali mengizinkan kami untuk menyapa langsung smart listener yang sedang mendengarkan sore hari ini, baik melalui kanal YouTube, radio, dan juga live streaming kita di smartfm.com. Kita masih dalam Gebyar Safari Ramadan 1442 Hijriah, berkah bersama keuangan syariah. Tepuk tangan dulu semuanya teman-teman. Masih bersama tentunya dengan para santriwan dan santriwati beserta para asatis di Pondok Pesantren Al-Mubarak Makassar. Kalau tadi kita sudah mengenal ya apa itu OJK, tugasnya, dan kemudian apa perbankan syariah itu, yang membedakan perbankan konvensional dan syariah seperti apa udah kita lihat tadi. Namun sore hari ini kita akan mengulas lebih dalam lagi. Istilahnya kalau tadi kita hanya mengenalnya lewat pintu gitu ya, mengetuk pintu, sekarang kita diizinkan untuk masuk dan bertamu ya. Langsung saja soal perbankan syariah dan khususnya Bank Syariah Indonesia, apa saja produk dan layanan dari Bank Syariah Indonesia akan disampaikan langsung oleh narasumber kita selanjutnya, yakni Branch Manager BSI KC Petra di Makassar, yaitu Mas Denny Satria Irawan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Pak Kiai sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarak, ya, Muhammad Abdul Qadir Jailani, mohon maaf. Ibu Nur Masita dari OJK, rekan-rekan Pondok Pesantren Al-Mubarak, Ustadz Ustazah, santriwan santriwati, alhamdulillah, Mbak Rima, Rifa, mohon maaf. Terima Cocok kasih. Rifa Majid. Nah. Oh, Rifa Majid ya. Sebenarnya singkatan itu, plesetan betul. itu. Saya kayak ngeles. BSI ya? Iya, saya ngeles sedikit sebenarnya. Cocok. Ya. Smart listener ya, Ya, juga smart listener dimanapun Anda berada. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa berkumpul ya di sore hari ini yang cerah. Mudah-mudahan barokah dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adik-adik, rekan-rekan, santriwan, santriwati, ustadz, ustazah. Jadi alhamdulillah kami berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan sedikit sharing terhadap kondisi Bank Syariah Indonesia yang alhamdulillah telah merger, telah terbentuk ya. Tanggal 1 Februari 2021 yang berasal dari 3 bank ya. Awalnya itu adalah Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai visi dan misi yang memang memperkuat ekonomi syariah ya di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah memiliki penduduk mayoritas terbesar ya umat muslim di dunia ya. Ini nggak main-main ini di dunia ya. Sekitar 85% penduduk Indonesia ini adalah beragama Islam. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan OJK Sulampua Bapak Muhammad Nurdin Subandi, bahwa share syariah ya, ekonomi syariah ini di Indonesia baru 7 sekian persen ya Ibu Nur Masita kalau nggak salah. Kemudian di Sulawesi Selatan sendiri ini bahkan lebih kecil lagi, baru 6%. Wow. Baru 6%. Jadi luar biasa potensi dan ruang lingkup yang bisa dimasuki perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia. Makanya pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Joko Widodo
kemudian Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melalui Kementerian BUMN itu mendorong proses merger ketiga bank anak perusahaan bank BUMN yang sudah ada ya, dari Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Nah, mungkin kita langsung saja melihat ke slide ya. Ini mungkin ada beberapa slide yang mungkin nanti akan saya skip karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nurmasita, ada yang agak-agak berat nih untuk teman-teman atau adik-adik santriwan-santriwati gitu ya. Oke, baik. Indonesia itu membutuhkan industri perbankan syariah yang kuat. Ya, perbankan syariah yang kuat. Kuatnya itu dalam apa sih? Produknya itu yang inovatif, kekinian, Pak Kiai, kekinian. Jadi saya suka tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa santriwan itu milenial ya, santri milenial. Milenial itu kalau bagi saya harapan yang sangat besar ya. Jadi mungkin sedikit sharing ya, santriwan-santriwati, adik-adikku sekalian, bahwa beberapa abad yang lalu ya, umat muslim itu menguasai dunia loh gitu ya, yang dibuktikan dengan Kekaisaran Ottoman ya, saat ini di Turki ya, itu ratusan tahun ya, ratusan tahun. Bahkan beberapa peninggalan ilmuwan Islam itu banyak digunakan sekarang. Tahu nggak sih kalau misalnya Al-Jabar itu sebenarnya peninggalan dari ilmuwan muslim, juga ilmu kedokteran. Oke, ya. Artinya apa? Saya ingin sampaikan bahwa Ponpes ini harus lebih modern tapi tetap islami. Ya, jadi santriwan-santriwati itu harus melek teknologi, harus paham kemajuan dunia modern tapi tetap islami. Nah, kenapa? Ini diusung oleh Bank Syariah Indonesia, produk yang inovatif. Jadi jangan sampai nanti ada mindset atau pemikiran bahwa Bank Syariah itu kuno. Bank Syariah itu hanya konsumsi bapak-bapak atau ibu-ibu atau kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua. Tidak, tapi perbankan syariah khususnya BSI itu sangat milenial ya. Nanti mungkin bisa sedikit, saya lihat tadi ada ustazah yang sempat bicara dengan rekan saya itu Mas Heri. Kami punya mobile banking yang sangat powerful ya, sangat bisa memberikan bantuan. Kalau bicara beli token listrik, bayar BPJS misalnya begitu ya, BPJS kesehatan, itu nggak perlu ngantri lagi ke bank, udah kuno, ya, udah kuno. Jadi pakai BSI Mobile aja, sambil tiduran juga bisa, Pak Kiai gitu loh ya. Sambil masak mungkin bisa, tapi bahaya ya, mungkin Mbak Rifa ya, kalau sambil masak bisa gosong nanti ya. Nah ya, tapi intinya adalah inovasi. Jadi gini, kemajuan teknologi, modernisasi itu tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita abaikan. Yang ada, kita harus bijak secara islami menggunakan teknologi itu untuk kemaslahatan hidup. Nah, untuk itu Bank Syariah Indonesia itu sudah komitmen ya untuk membuat produk yang inovatif. Dan ketika kami bergabung ya, 3 bank ini, kami punya jaringan yang sangat luas. Ya, jaringan yang sangat luas, terus juga sumber daya insani atau sumber daya manusia yang kompeten, IT sistem yang handal, juga permodalan yang kuat. Mungkin slide berikutnya. Ya, jadi nah ini yang tadi saya sampaikan ya, adik-adikku sekalian. Jadi Bapak Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo itu sudah sangat pemerintah itu sudah sangat boleh dibilang gregetan lah ya, gregetan dalam artian yang tadi saya sampaikan tuh 7,9% ya baru ekonomi syariah digunakan oleh penduduk Indonesia secara nasional, kemudian 6% di Sulawesi Selatan. Itu posisinya November kalau nggak salah, November 2020 Bu Nurmasita ya. Jadi sampai peresmian penggabungan merger Bank Syariah Indonesia sendiri itu dilakukan di Istana Negara, ya, dilakukan di Istana Negara yang dihadiri dan langsung diputuskan ya, diresmikan oleh Bapak Presiden kita, ya, dihadiri juga oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, seluruh kabinet, anggota kabinet ya, kemudian
perbankan Indonesia. Dan bisa dilihat di slide ya, kita niatnya ini untuk menjadi 10 besar bank syariah di dunia loh, ya. Iya dong, kami pikir juga tidak atau bukan sesuatu hal yang impossible ya, karena penduduk kita yang memang mayoritas Muslim dan terbesar Muslim di dunia gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ketika bergabung, ya ini ada 3 bank, ada Mandiri Syariah, BNI Syariah, kemudian BRI Syariah. Setelah bergabung, total saat ini ya, kita punya 1.785 ATM seluruh Indonesia, ya, 1.120 kantor cabang, kemudian ada sekitar 20.000 karyawan, ya, termasuk saya. Kemudian nasabah itu lebih dari 14,9 juta. Dan jumlah ini akan bertambah lagi karena komitmen manajemen Bank Syariah Indonesia itu akan melebarkan sayap ke global. Jadi ada beberapa negara di luar sana yang rencananya akan dibangun cabang Bank Syariah Indonesia. Kalau adik-adik melihat, Bapak Ibu sekalian melihat ya, 1.785 ATM dan 1.120 kantor cabang. Bayangannya kalau mau setor atau melakukan penarikan hanya bisa dilakukan di jumlah itu saja. Tapi BSI tidak seperti itu, ya. Karena BSI itu bisa dilayani di seluruh kantor BRI untuk proses penarikan, setoran, pendaftaran haji, ya, kemudian pelunasan haji, ya. Jadi sekedar sharing juga, tapi penting untuk disampaikan. Untuk saat ini kami belum punya cabang di Merauke, ya. Jadi kami belum punya cabang di Merauke, tapi kami punya nasabah, ya. Kenapa bisa punya nasabah? Karena melalui jaringan induk kami, yaitu Bank BRI, di mana Bank BRI ini kan posisinya di pelosok-pelosok ya, jadi bisa dilayani. Jadi kami punya jamaah ya lumayan banyak di Merauke tanpa pernah bertemu dengan kami ya, bertemu saja dengan pihak BRI dan kemudian dilayani di sana, sehingga kemaslahatan umat dalam hal ini untuk pendaftaran haji dan pelunasan haji itu bisa dibantu. Ya, jadi sangat luas sekali. Jadi jangan terpaku dengan angka 1.785 ATM, 1.120 kantor cabang. Karena kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu gerai minimarket, di mana bisa melakukan penarikan di situ, penarikan tunai. Bisa tanpa belanja, kartu ATM. pulangnya narik tunai. Narik di situ. tunai juga. Baik. Syaratnya cuma satu, ada duitnya di rekening. Oh iya. Dipastikan dulu ya, Dipastikan jangan sampai dulu. 0 rupiah. Betul. Kalau seperti itu belanja nggak bisa, minta duit apalagi gitu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami kami upayakan terus ini, kami kembangkan, akan terus bisa memberikan kemaslahatan bagi umat. Selanjutnya. Baik. Ini gambaran sedikit Bank Syariah Indonesia saat ini ya. Ketika setelah bergabung, Bank Syariah Indonesia itu sekarang memiliki 239 triliun ya. Triliun ya. Sudah pernah lihat duit 1 triliun? Belum ya, sama saya juga belum pernah. Tulisannya aja ya. kali ya. Ya, nggak apa-apa. Nih 239 triliun, kemudian dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini dana yang disimpan ke bank ya, itu sekitar 200 triliun. Kemudian pembiayaan yang kita salurkan untuk usaha ya, mulai dari usaha kecil sampai usaha skala besar ya, itu bisa kita biayai dan jumlahnya saat ini sekitar 156 triliun. Modal sendiri kami miliki sekitar 22 triliun dan laba bersih di posisi Desember 2020 itu 2,19 triliun. Ya, alhamdulillah. Bisa dilanjutkan slide berikutnya. Nah, ini gambaran posisi kami ya. Kami sekarang di ranking 7 ya. Ranking 7 yang dikasih warna hijau ya. Lihat di atas itu posisi pertamanya Bank BRI, kemudian Mandiri, BCA, BNI, BTN, CIMB Niaga, kemudian kami. Ini posisi setelah merger. Posisi sebelum merger, kami berada di posisi 15 untuk BSM, 27 BRI Syariah, dan BNI Syariah di 31. Jadi ketika setelah merger ini, cita-cita pemerintah untuk bisa memberikan kontribusi perbankan syariah ke
ke penduduk Indonesia ini akan jauh lebih terbuka luas. Ya, bayangkan dari awalnya posisi di luar 10 besar, sekarang kami berada di posisi 7 besar dari sisi total aset. Ya, dari total aset. Dan kami juga berada di posisi 10 secara kapitalisasi bank syariah seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Itu bisa dilihat, itu ada Al Raji, ada Kuwait Finance House gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita alhamdulillah kita bisa muncul dan menjadi satu-satunya bank di Asia, di luar Semenanjung Arab lah ya. Ya, di luar Semenanjung Arab kita berada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 besar. Sebelum bergabung itu posisinya entah di mana. Ya, jauh. Nggak kelihatan gitu Nggak ya. kelihatan. Pokoknya kalau ditampilin ini nggak akan kelihatan. Oke, next. Nah, ini adalah beliau-beliau ini adalah para board of director kami gitu ya. Saat ini ada 10 board of director, dan beliau-beliau ini sangat-sangat berpengalaman di dunia perbankan. Jadi insya Allah kalau tadi disampaikan oleh Ibu Nurmasita, kalau berbank hati-hati ya Bu, jangan sampai yang abal-abal ya Bu Nurmasita. Jadi jangan sampai nanti nyimpan uang, niatnya supaya berkembang gitu ya, dapat bagi hasil malah hilang. Nah, kalau BSI jauh dari itu insya Allah ya, karena top manajemen kami adalah orang-orang yang sangat menguasai bidangnya dan sangat istiqomah dan sangat amanah. Next. Oke, sedikit gambaran ya adik-adik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini jangan dibawa pusing ya. Iya. Jadi intinya sih sebenarnya kenapa sih harus ke bank syariah? Soalnya hidup ini bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk nanti juga gitu loh. Jadi insya Allah kondisi di dunia, kehidupan dunia dan akhirat juga selaras ya. Cita-citanya kan juga masuk surga ya, bukan begitu ya Pak Kiai ya? Amin ya robbal alamin. Ya, jadi tadi disampaikan juga oleh Ibu Nurmasita dari OJK bahwa kami sebagai salah satu bank syariah itu tidak boleh dan tidak akan menerima dana-dana yang tidak jelas ya, dari hasil-hasil yang tidak halal. Begitu pula kami juga tidak akan menyalurkan pembiayaan kepada pembiayaan yang tidak halal menurut ajaran Islam. Contohnya apa? Ya kami nggak bisa dan nggak boleh ya, misalnya membiayai mungkin industri minuman keras misalnya, pasti nggak boleh ya. Kemudian hotel yang tidak Islami itu juga tidak boleh. Jadi kami sangat-sangat selektif, apalagi produk kami juga sangat diawasi bukan hanya oleh OJK sebagai regulator, tapi juga oleh Dewan Pengawas Syariah kami gitu ya. Sampai saat ini ada yang ini mungkin teman-teman, adik-adik? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar harus ini yang terbesit di benak semuanya gitu ya. Kenapa sampai hari ini kita harus beralih ke bank syariah gitu ya? Kenapa kita harus benar-benar pay attention to syariah gitu? Pay attention ya. Baik. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Ya, silakan, nggak gitu apa-apa ya. Kita lebih interaktif dan komunikatif. Ya. Jadi gini, kalau ditanyakan kenapa kita harus pay attention sih ke bank syariah? Tadi juga sudah saya sempat singgung ya. Kenapa kita pay attention? Pertama, bank syariah itu sudah modern. Ya. Sekarang sebutkan bank konvensional yang memang sudah lama berdiri yang modern. Ayo, ada yang tahu? Apa? Ayo. Dek, ada siapa? Siapa nih yang di sini? Saya kesemutan nih. Biar saya bantu ya. Ayo. Ini namanya bisa siapa? dibantu. Uti? Coba sebutkan salah satu aja yang diketahui oleh Ade ini, bank konvensional yang sudah hebat luar biasa, kelebihan produknya apa? Nah, nanti kita akan ini kita sampaikan yang ada di BSI. Nah, ayo apa? Nggak akan ada di slide. Ayo. Aduh. Kalau tadi mau ambil contekan juga di slide, enggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. menjawab. Iya, jawab aja. Ayo, yang mana? Tadi kan Siapa? saya bilang, Ayo. jadi
Jadi anak-anak santriwan santriwati itu belajar agama harus ya. Modern, pemikiran global itu wajib. Gitu. Ayo silakan. Ayo, siapa yang mau jawab? Uhti yang ini? Atau yang ini? Vika. Ayo. Oh, Ayo Sika. Siapa Ayo. namanya? Ayo. Uhti siapa namanya? Ini live loh, ada di YouTube loh, Nah, nanti bisa atau dilihat ustazahnya loh. juga mau bantu jawab. Ustazah boleh, Ustadz boleh. Silakan. Coba sebutkan salah satu bank yang menurut Ade santriwati yang memang memiliki produk yang bagus, yang memang Ade kenal. Bank BRI. BRI. Nah, oke. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Produknya apa kira-kira yang diketahui? Apa? Tahu BRI karena pernah lewat ya di depan kantornya ya. Atau mungkin dilihat, oh ATM-nya di mana-mana ini ATM-nya BRI. di mana-mana. Iya, betul. BRI ya. Apa tahu nggak produknya? Tahu Iya, ada nggak? hadiahnya loh. Apa produknya kira-kira? Tabungan. Tabungan. Tabungan apa? Ya, tabungan ya. Tepuk tangan ya, benar ya. Ya, namanya Mas siapa? Heri, coba ini dikasih ininya dari BSI ya, Oke. kenang-kenangan. Alhamdulillah. Ya, kenang-kenangan. Inilah yang kita sebut rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Oke. Ya. Walaupun begitu jawabannya tapi tetap Tetap dapat dikasih hadiah. Karena Oke. keberanian itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Harapannya tadi ya saya ulang berkali-kali lagi, kita ini umat muslim itu harus maju dalam pemikiran, dalam teknologi, dalam kemodernan, tapi tetap islami. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut dulu ya ke materi ya. Oke, dari hasil maaf ke dulu yang sebelumnya mungkin. Nah, BSI ini bukan hanya concern untuk menyampaikan produk-produk. Kami juga sangat concern terhadap sosial ya, terhadap bidang sosial. Jadi hasil pendapatan kami itu juga sebagian juga disisihkan untuk dana kebajikan. Yang saat ini bisa pembangunan masjid, pembangunan sekolah, anak yatim, bantuan bencana alam dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu santriwan santriwati pernah lewat di tol Cipali mungkin ya, sepanjang tol itu kami punya bank, punya masjid yang kami bangun gitu ya. Di situ itu adalah bentuk sosial kami terhadap umat, ya. Karena tagline kami setelah bergabung ini bersatu dalam hasanah, memberi faedah demi kemaslahatan umat. Masya Allah. Keberkahan umat ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya Mas Heri ya ngomongnya ya. Oke, next. Oke. Ini sebenarnya mau saya jadiin kuis tadi, tapi nggak apa-apa. Jadi ini gambaran kecil ya supaya simple adik-adik tahu apa sih bank itu gitu loh. Jadi bank itu sebenarnya ada dua sisi. Pertama untuk menghimpun dana nasabah ya dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, kemudian oleh bank dikelola dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Ya. Hasil yang didapat dari pembiayaan tersebut itu akan dibagikan kepada nasabah penyandang pemilik dana, kemudian ke bidang sosial. Jadi sesimpel ini. Jadi ini kenapa slide ini ini baru buat loh, ini baru siang tadi ini sebelum berangkat nih saya buat. Karena saya pikir ada hal yang teman-teman atau adik-adik harus paham terhadap bank. Jadi biar melek nih. Jadi nerima simpanan, kemudian simpanan ini akan disalurkan dan dikelola dengan baik oleh bank, kemudian disalurkan untuk pembiayaan usaha dan lain sebagainya. Just info bahwa Bank Syariah Indonesia yang tadi juga saya sempat singgung, kami adalah penyalur pembiayaan mulai dari usaha kecil, menengah sampai kelas berat lah istilahnya begitu ya. Iya. Dan kemarin kami juga sempat launching kerjasama dengan Pertamina, Pak Kiai. Jadi dimungkinkan nanti ada pembiayaan untuk Perta Shop yang dikelola oleh Ponpes. Itu pembiayaannya juga bisa lewat kami. Dengan margin KUR itu 6%. Bukan begitu ya Ibu Nur Masita, betul 6%. Nah ini salah satu bentuk bagaimana kami mencoba menyerap seluruh atau memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berikutnya. Baik. Nanti mungkin biar lebih jelas, ini teman-teman boleh dikasih kesempatan untuk bertanya. Boleh Gitu. banget, boleh Iya. banget. Karena produk BSI ada yang buat milenial loh, Nah, banyak. sekarang nih kesempatannya untuk Ustazah, untuk santriwan-santriwati yang pengen bertanya boleh ajukan pertanyaannya sekarang. Ayo gitu ya. Ustazah. Kita punya kesempatan untuk penanya dan akan dikasihkan hadiah Iya langsung. dong, dapat hadiah. Wah, Iya. langsung semangat nih. Wah, Ya, ini udah ada nih pertanyaannya nih Mas Denny. kalau Ustazah nih harus menyebut nama, kemudian apa ya? Mungkin bidang studi yang diajar kali ya, Pak Kiai ya. Oke, silakan. Assalamualaikum, namanya Ustazah siapa? Waalaikumsalam, perkenalkan nama saya Cika, saya guru TK Tahfidzul Quran. Yang ingin saya tanyakan, kenapa cuma 3 bank ini yang masuk ke BSI, sedangkan yang saya tahu kan bank syariah itu ada Danamon Syariah, Bank Muamalat, dan sebagainya. Kenapa cuma 3 bank ini? Terima kasih. Wah, ini luar biasa ini. Ini pertanyaannya berkualitas dan berat ini Mbak Rifa nih. Wah. Makanya dikasihnya ke Mas Denny, langsung dijawab kalau begitu. Baik, jadi apa namanya, di perbankan itu ada istilah perbankan himbara namanya. Himbara itu himpunan bank-bank milik negara, ya, milik negara. Isinya di situ adalah BRI, ada Mandiri, ada BNI, dan ada BTN, ya. Nah, 3 bank sebelumnya yang syariah, ya, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, itu adalah anak perusahaan dari ketiga bank himbara tersebut, yang mana milik pemerintah, milik negara. Kalau milik negara, pemerintah sangat berwenang untuk memberikan atau mengatur ya bahwa perbankan ini untuk memperkuat. Tadi kan sudah di awal kan sudah dibahas ya masalah memperkuat struktur perbankan syariah supaya bisa memberikan kemaslahatan lebih kepada terutama rakyat Indonesia gitu ya, yang notabene mayoritas Islam. Jadi BSI ini memang gabungan dari anak perusahaan Bank Himbara Syariah. Kalau tadi yang disebutkan oleh Ustadz Cika ya, Ustazah Cika. Ustazah Cika itu bank non himbara. Kalau ditanya, Pak, boleh nggak mereka merger masing-masing? Boleh, untuk memperkuat begitu. Tapi kan itu karena milik swasta, jadi punya kebijakan masing-masing. Seperti itu ya. Oke, Mudah-mudahan simpelnya- menjawab ya. Iya, simpelnya ini punya pemerintah gitu Punya ya, pemerintah. punya negara, yang Iya. ngatur negara juga. Betul. Manfaatnya untuk masyarakat. Masyarakat. Oke, udah terjawab ya. Ada satu kesempatan pertanyaan lagi yang di luar mungkin Ikhwannya pengen bertanya. Ikhwan Ada? boleh. Nah, mumpung Mas Denny lagi seger-segernya pengen menjawab Oh pertanyaan, boleh. Ibu Normasita sangat. juga boleh. Iya. Silakan, Mas Heri ada boleh pertanyaan? dikasih Ustazah Cika? Ya. Iya. Yang di luar ada yang pengen bertanya? Adakah? Yang mana? Kalau tidak ada di luar, saya ke dalam ini. Ayo yang di luar, ayo. Mana? Ayo, cepat. Masa yang laki-laki ndak ada ini? Wah, santri pasti Ya, lebih sini banyak. dong, mendekat dong. Ayo, ayo. Oke. Nah, ada satu santriwan. Silakan. Ayo, Masya Allah. silakan. Boleh agak mendekat ke sini? Iya. Karena tidak memungkinkan Iya. saya keluar. Silakan sebutkan nama dan nomor sepatu. Saya Nanya- nomor 37. Nanya aja, Oh, bukan. aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Putra. Baik, adapun pertanyaan saya mengenai tentang otoritas jasa keuangan, Oh, baik. di mana pada zaman ini ada yang dinamakan pinjaman online. Ya, bagaimana tanggapan dari OJK tentang keamanan dari pinjaman online tersebut? Ya, apakah ada juga bank yang memang diawasi OJK atau ada juga yang tidak? Jadi bagaimana para masyarakat Indonesia mengkonsumsi pinjaman online tersebut? Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin Ibu Nurmasita yang pasti. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi di awal juga saya sudah sampaikan ya bahwa untuk keamanan kita selaku konsumen dan masyarakat, sebelum menggunakan jasa maka perhatikan dulu apakah lembaga jasa tersebut, lembaga jasa keuangan tersebut itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Nah, terkait dengan pinjaman online, sepanjang itu terdaftar dan diawasi oleh OJK,
Maka ketika ada keluhan atau ada ketidaksepahaman terkait dengan produk atau layanan yang ada, itu bisa disampaikan aduannya, apakah itu melalui pinjolnya terlebih dahulu, yang kemudian tidak ada kesepahaman, maka bisa langsung disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Tetapi memang kebanyakan mungkin Bapak Ibu, Ustazah dan adik-adik sekalian pernah mendengar ada yang ditagih dengan cara yang tidak tidak baik begitu, ditagih melalui tetangga, melalui teman dan seluruh kontak yang ada di handphone itu. Nah, itu salah satu hal yang memang lagi marak saat ini. Nah, untuk itu sebelum kita berhubungan dengan pinjaman online, maka perhatikan dulu apakah pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Karena ketika terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka seluruh produk baik itu SOP-nya itu akan dilihat dulu oleh otoritas jasa keuangan bagaimana dari sisi konsumennya dan lain sebagainya. Okay. Nah, kalau misalnya tadi yang ditanyakan apakah bank juga itu diawasi oleh OJK? Iya, karena dia salah satu lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang 21 yang masuk dalam sektor lembaga jasa keuangan yang diawasin oleh otoritas jasa keuangan. Nah. Jadi ketika ingin aman maka perhatikan dulu apakah bank atau pinjaman online atau perusahaan finance tersebut dan lain-lain sebagainya lembaga jasa keuangan, sebelum kita gunakan produk atau layanannya maka perhatikan dulu apakah terdaftar dan diawasi oleh otoritas. Seperti itu Mbak Rifa. Ya, boleh dicek dan recheck terlebih dahulu. Betul. Gitu ya. Tapi kalau pinjaman online ini ada nggak di BSI, Mas Denny? Biar lebih jelas gitu ya, jangan sampai nanti saya mau ke BSI siapa tahu ada pinjaman online-nya tahu wah. Nah. Alhamdulillah BSI ada pinjaman online ya, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurmasita, benar-benar nih dilihat siapa nih yang punya produk pembiayaan online-nya gitu ya. Insya Allah kalau kami BSI untuk pinjaman online itu yang untuk ranah UMKM, kemudian jalur yang konsumer juga bisa, jadi bisa diakses secara online. Hubungi call center atau BSI terdekat juga bisa untuk mendapatkan informasi tentang itu. Nanti kalau ustadz-ustazanya pengen dibantu juga boleh langsung ke BSI saja. Ke BSI aja. Ke BSI aja gitu ya. Oke, baik, boleh tepuk tangannya semua. Masya Allah, antusias luar biasa memberikan pertanyaan dan yang menjawab juga semangat gitu ya. Dan sore hari ini karena tadi udah kita kasih kesempatan untuk penanya dan udah ada yang dapat hadiah, tenang jangan sedih, habis ini masih ada lagi ya. Nanti kita masih akan ada cenderamata dan oleh-oleh untuk Pondok Pesantren Al Mubarak ya, yang akan diberikan langsung kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarak. Namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita pastinya. Dari BSI Mas Denny, kemudian juga Ibu Nurmasita dari OJK Kantor Regional 6 Sulampua untuk materinya sore hari ini. Sebelum itu, sebelum kita berpindah ke item acara selanjutnya, smart listener dan juga tentunya para santriwan dan santriwati yang ada di sini, saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Kalau tadi teman-teman yang bertanya, sekarang saya mau bertanya, kita punya hadiah gitu ya yang dipersembahkan oleh OJK pastinya. Ini pertanyaan gak jauh-jauh deh dari apa yang tadi udah disampaikan gitu ya. Pertanyaannya, ini satu pertanyaan, satu orang kalau bisa menjawab 2 pertanyaan ini nanti akan dikasih hadiahnya double-double ya. Oke, pertanyaannya, apa tugas dan fungsi OJK dan bank apa yang bergabung jadi BSI? Nah, yang mana ini? Yang ini dulu ya, yang jilbab merah ya, yang tua mengalah. Oke, yang lebih cepat dia. Memang. Oke. Coba di sini pertanyaannya. Kita masih punya hadiah kan ya? Oke, sini Uhti, Masya Allah, ke tengah-tengah dong. Biar kelihatan, ini di kamera, biar kelihatan juga di kanal YouTube Smart FM Makassar ya. Namanya siapa? Siapa? Raudatul Jannah. Masya Allah. Oke, Raudah,
apa jawaban dari pertanyaan saya tadi? Apa tugas dan fungsi OJK dan bank apa saja yang bergabung jadi BSI? Kalau banknya itu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah. Kalau tugas dan fungsi OJK itu untuk mengatur dan mengawasi setiap bank dan lembaga keuangan. Oke, ada lagi belakangnya dan lembaga keuangan. Bagaimana, cocok? Tepuk tangan dulu untuk Rauda. Ini Medi bilang rezeki anak soleha dapat 2 ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rauda. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah hari ini sudah antusias, sudah semangat semuanya, semangat untuk buka puasa. Karena tinggal beberapa menit lagi kita akan berbuka puasa dan ini juga jadi akhir kebersamaan kita untuk sore hari ini di Gebyar Safari Ramadan Berkah bersama Keuangan Syariah bersama dengan OJK, BSI, Smart FM dan tentunya Pondok Pesantren Al Mubarak. Sampai di sini kebersamaan kita untuk sesi sore hari ini dan tentunya kita masih akan ada titik selanjutnya di tanggal 27 April 2021 yaitu di Pondok Pesantren Darul Akram. Dan terima kasih untuk smart listener yang sudah mendengarkan sore hari ini Gebyar Safari Ramadan langsung dari Pondok Pesantren Al Mubarak Makassar. Kami pamit undur diri. Sukses untuk Anda. Rifa Majid kembali ke studio. Rekan Rifa Majid, smart listener, demikian Gebyar Safari Ramadan dengan tema berkah bersama Keuangan Syariah langsung dari Pondok Pesantren Al Mubarak Makassar. Dan seperti saya informasikan ataupun Rifa Majid tadi informasikan, nantikan untuk titik selanjutnya Gebyar Safari Ramadan 1442 Hijriah selanjutnya di hari Selasa, tepatnya di 27 April 2021 langsung dari Pondok Pesantren Darul Arkam Makassar. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di sore hari ini dan sesaat lagi kita menantikan waktu berbuka puasa dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar. Saya Mirza dan pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak live event program Gebyar Safari Lagi ya, Ramadan 1442 untuk on airnya udah Hijriah. selesai, untuk off airnya kita masih lanjut kembali oleh sembari menanti Otoritas waktu berbuka Jasa Keuangan puasa. Region Kami 6 akan Sulampua, memberikan didukung sedikit oleh Bank kenang-kenangan Syariah untuk Indonesia. Pondok Pesantren Sampai Al Mubarak Makassar. Ini ada sedikit cenderamata yang akan diberikan langsung kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarak Makassar Kiai Haji Al-Ustadz Abdul Qadir Jalani. Astaga, Kami persilakan untuk Ibu. berdiri. Ayah, Iya. bikin kaget aja. Berdiri atau duduk? Itu kan Oh, namanya duduk ibu aja. ya. Oke, Kok baik. diambil? Saya saja yang berdiri kalau begitu. Lagian kirain uangnya Ya. sudah ditabung, ternyata Ini masih ada disimpan di kenang-kenangan bawah untuk kasur. Pondok Pesantren Al Ibu, Mubarak. ayo deh kalau Semoga gitu, sekarang bisa kita ke dimanfaatkan BPR dengan Sulawesi Mandiri baik. aja. Ayah, kan kita belum ada rencana kredit. Ibu, di BPR Sulawesi Mandiri Oke. selain bisa kredit, Baik, kita bisa diberikan langsung menabung oleh dan Ibu Thank Nur you, Basita Oke. selaku Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Kita foto bersama terlebih dahulu Mas Denny, Ibu Norma, kita ke tengah-tengah. Kita abadikan momen kebersamaan sore hari ini. Oh ya duduk, sorry. Karena saya sudah berdiri. Mohon maaf.